Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Kita beralih ke informasi mancanegara. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi kemungkinan hukuman penjara setelah beberapa waktu lalu pengadilan di New York memvonisnya bersalah terkait pemalsuan dokumen bisnis jelang Pilpres 2016. Bagaimana proses hukum mempengaruhi kampanye dan peluangnya pada pemilu Amerika Serikat bulan November? Berikut kita simak laporan Randy Wicaksana dari VOA. Donald Trump akhirnya dinyatakan bersalah atas dakwaan memalsukan dokumen bisnis sebagai bagian persengkongkolan untuk sembunyikan informasi yang dapat merugikannya jelang pemilu tahun 2016 lalu. Vonis yang datang di tengah kampanye presiden kali ini menimbulkan pertanyaan yang masih belum terjawab. Bagaimana Trump melanjutkan kampanyenya jika ia dipenjara? Mantan jaksa federal Stephen Cohen tidak memperkirakan Trump akan segera dipenjara. There will be intense post-trial motions, and then there will be an appeal. And that appeal will take months, if not more than a year. So I think much of this will feed the political drama more than it will feed the story, at least initially, of Donald Trump's fate as a consequence of this conviction. Pembacaan hukuman Trump ditetapkan pada 11 Juli mendatang. Pakar hukum mengatakan lamanya hukuman penjara kemungkinan besar akan jauh lebih ringan dibandingkan dengan hukuman maksimal 20 tahun. Given his age, given his lack of criminal history, and given that the result here it really speaks for itself, that he's actually not looking at a lot of punishment, very significant punishment. Namun pakar lain merujuk pada hukuman penjara yang telah dijalani oleh mantan pengacara pribadi Trump, Michael Cohen, sebagai presiden bagi hukuman Trump. It's very rare for an underling in a conspiracy to get jail time and the kingpin not. Donald Trump was at the top of this criminal conspiracy, and Michael Cohen did some serious jail time. He spent months. So there is some precedent for a judge sentencing Mr. Trump to jail. Alternatif hukuman selain penjara adalah masa percobaan, tahanan rumah, dan denda. Namun, apapun bentuk hukuman yang dijatuhkan kelak, masih kan harus menunggu proses banding yang diperkirakan baru akan berlangsung setelah pemilu presiden Amerika Serikat selesai pada bulan November mendatang. Di saat yang sama, Donald Trump juga masih harus berhadapan dengan sejumlah proses hukum lainnya di luar proses hukum yang berlangsung di New York saat ini. Apapun hukuman yang dijatuhkan pada Juli mendatang bisa mempengaruhi hukuman untuk 3 kasus pidana lainnya terhadap Trump yang masih menunggu keputusan. The fact of this conviction here, if it's still on the books, would result in a potential higher prison sentence in those future cases. So it does have a consequence because he will now, unlike a week ago, have a criminal record, and criminal records are taken into account in meting out punishment. Sementara, dari dakwaan federal dan negara bagian lainnya yang dihadapi Trump, persidangan di Florida atas tuduhan kesalahan penanganan dokumen rahasia masih tertunda. Dari New York, Randy Wicaksana. Beralih ke informasi lainnya, ikan kalengan yang dulu sering dianggap remeh di Amerika Serikat belakangan menjadi populer di antara konsumen yang sadar gizi dan sadar lingkungan dan juga mencari santapan yang mudah disiapkan. Mengapa bisa terjadi perubahan begitu signifikan dalam hanya beberapa tahun? Berikut kita simak laporan Nova Purwadi dari VOA. Sebuah bar di San Francisco, negara bagian California, menawarkan beragam pilihan makanan untuk dinikmati sambil minum. Salah satunya ikan kaleng, tinggal dibuka dan disajikan kepada pelanggan. We are operating as a bar without a kitchen license, so one of the great easy solutions to that conundrum is definitely the tinned fish idea. This is a concept that's been around in Europe for hundreds of years, but is really new here in the U.S. Definitely here in the U.S., we've always had this idea that tinned fish is not an elegant food, and a lot of that is because what we were getting here in the supermarkets was kind of just smelly, not super great quality, not being fished sustainably, which are all really important things. Tapi belakangan ikan kaleng menjadi tren baru yang ikut dipopulerkan media sosial, khususnya TikTok. Banyak warga Amerika selama terkungkung dalam rumah saat darurat pandemi juga mencari ide baru untuk memanfaatkan isi dapur. I think the trend is here to stay, and I think the more and more people discover it and realize how much variety is out there, it's just getting stronger and stronger. And even more so
there are more domestic producers coming up now as well. And so I think that's a sign that the cultural shift is happening and it's going to be here to stay for a while. Salah satu produsen terbaru asal Amerika Serikat adalah Fishwife, didirikan pengusaha yang pernah tinggal di Spanyol dan Portugal. From our first year in business in 2021 to our second year, the business grew 250%, and this year we're on track to grow 150%. Becca sendiri mencari pemasok yang bisa menyediakan ikan yang ditangkap secara berkelanjutan, antara lain tuna yang dipancing bukan dijala, sehingga meminimalisasi terbunuhnya hiu, penyu, dan satwa lain yang sering tersangkut dalam penangkapan ikan secara komersial. Tinfish really does sort of sit at the nexus of all of the growing consumer trends. So, interest in ready-to-eat meals, interest in, very healthy meals, high protein, and interest in sustainability. So those are all rapidly ascendant consumer trends, and Tinfish really speaks to all of them. Bagi Maria Finn, seorang koki dan pakar kuliner, sudah waktunya bagi ikan kaleng diakui sebagai makanan lezat, bergizi, dan juga ramah lingkungan. It's a really great way to eat dynamically, sustainably, and they quite frankly, they look good on a little charcuterie platter. So we can thank some of the high-end restaurants for that. It's better for the ocean, and it's also going to be better for your health. You're going to have fewer contaminants. Minat terhadap ikan dalam kaleng di Amerika Serikat meningkat tajam belakangan ini, terutama di antara konsumen muda. Penjualan totalnya menurut konsultan Circana meningkat dari 2,3 miliar dolar pada 2018 ke 2,7 miliar dolar lebih pada 2023. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ke informasi lainnya, baik pemerintah Israel maupun pemimpin Hamas telah menerima resolusi gencatan senjata yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB, meski pelaksanaan resolusi masih harus diimplementasikan. Proposal 3 fase ini mendapat dukungan luas, termasuk dari Indonesia. Berikut liputan Randy Wicaksana dari VOA. Di markas PBB di New York, perwakilan Palestina merespons positif resolusi Dewan Keamanan yang serukan gencatan senjata di jalur Gaza. Now the burden is on the Israeli side to implement this resolution and to have the ceasefire immediately in place, and also to have the exchange, including the release of Palestinian prisoners. The draft resolution has been adopted. Resolusi ini menindaklanjuti proposal 3 fase. Yang pertama diumumkan Presiden Joe Biden akhir Mei, diawali dengan penghentian pertempuran selama 6 pekan dan fase pertama pertukaran tawanan dan sandera. Dilanjutkan fase penarikan pasukan Israel dari Gaza dan lagi pertukaran tawanan, dan terakhir dimulainya rekonstruksi di Gaza. Proposal that President Biden put forward is the best way to do that. And I think, as I said just yesterday, you've had country after country make that clear in supporting the proposal. And then yesterday, the United Nations Security Council, in effect speaking for the entire international community, made it as clear as it possibly could be that this is what the world is looking for. Menlu AS berada di Timur Tengah guna kembali mengupayakan resolusi konflik bersama Israel dan rekan serta sekutu AS di kawasan. Ini adalah resolusi keempat yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB terkait dengan perang Israel-Hamas sejak perang tersebut pecah pada 7 Oktober lalu. Draft ini diajukan oleh Amerika Serikat dan mendapatkan persetujuan mayoritas yakni 14 negara anggota Dewan Keamanan PBB dengan 1 negara yakni Rusia yang abstain. Rusia menyebut masih ada ketidakjelasan dalam pengimplementasian gencatan senjata ini dan apa yang akan dilakukan oleh Israel. Убеждены, что Совету Безопасности не пристало подписываться под договоренностями, параметры которых туманны, и без гарантий не только их реализации на земле, но и хоть сколько-нибудь ясного понимания, как к ним относятся сами стороны. Indonesia mendukung proposal 3 fase yang diajukan Amerika Serikat. Dan ini diungkapkan Menhan dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto di konferensi tanggap. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.